Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan minggu dalam minggu kerja kita hari Rabu 6 November 2024. Saya berdoa agar saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap mempertahankan level sukacita kita. Itulah yang kita masih pelajari dalam renungan malam yang saya buat ini, yaitu mengenai sukacita Kristiani. Saudara, sukacita yang kita punya itu berbeda dengan yang dunia tawarkan. Saudara mungkin bisa pergi ke komedi show, saudara bisa nonton acara lawak atau acara komedi, dan saudara bisa tertawa terbahak-bahak. Namun setelah saudara pulang, apa yang terjadi? Apakah saudara tetap dalam sukacita atau hanya sementara? Saudara, sukacita yang sejati yang Tuhan tawarkan adalah sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan. Keadaan boleh tidak baik, namun sukacita kita tetap harus ada di dalam diri kita. Nah, hari ini kita belajar satu dimensi lagi mengenai sukacita Kristiani yang Alkitab ajarkan, yaitu sukacita adalah perintah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, maka saudara dan saya harus mentaatinya. No excuse, tidak ada alasan saudara mesti mentaati. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita. Kita akan sama-sama membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Kalau saudara melihat judul dari Mazmur 32 ini, judulnya adalah kebahagiaan orang-orang yang diampuni dosanya. Ini adalah catatan yang ditulis oleh Daud. Dan Daud mencatat ini setelah dia berdosa dengan Batsheba dalam perzinahan. Dan Tuhan menghukum Daud dengan luar biasa. Daud sadar dia berdosa dan dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Daud harus menerima ganjaran, dan Daud berkata berbahagia orang kalau kesalahannya tidak diperhitungkan, saudara. Dan kita orang-orang percaya dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi karena kita sudah diselamatkan di dalam Kristus. Nah, kita akan melihat dalam ayat yang ke-11 yang berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ini adalah perkataan Daud sendiri yang menjadi perintah Tuhan. Dalam New American Standard Bible dikatakan, be glad in the Lord and rejoice, you righteous ones, and shout for joy, all you who are upright in heart. Ayat ini menegaskan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk mulai bersukacita, bersorak-sorai, karena kita adalah orang-orang benar. Lalu ayat yang sama dinyatakan dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Lalu kalau kita lompat ke perjanjian baru dalam Filipi 3 ayat 1a, di sana dinyatakan, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Filipi adalah salah satu kitab di perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus dan menekankan sukacita dengan luar biasa, penekanan yang berbeda dengan topik-topik yang lain. Dan Paulus saat menulis kitab Filipi ini ada dalam penjara. Jadi keadaan tidak membuat Paulus muram dan putus asa. Malah dia oleh inspirasi Roh Kudus memerintahkan semua pembacanya di Filipi untuk bersukacita. Oleh apa? Oleh duit, uang yang mereka punya, atau kekayaan yang mereka miliki, atau istri dan suami yang mereka miliki? No. Paulus katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi memberikan kita gambaran bahwa sukacita itu adalah perintah Tuhan yang mesti kita lakukan. Kalau kita sadar ini perintah Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Kita harus mengambil keputusan untuk melakukannya. Bukan karena kita mau, tapi karena kita sadar Tuhan yang menghendaki kita untuk hal itu. Saudara, ada banyak alasan yang kita bisa
pilih atau bisa kita cari agar kita muram dan berputus asa, lalu tidak punya energi, malas-malasan, tapi ada banyak alasan yang membuat kita bersuka cita. Malam hari ini kalau saudara bisa mendengar renungan ini, saudara bisa tidur dengan nyenyak, itu adalah sukacita besar yang saudara mesti sadari. Karena tidak semua orang bisa hidup sehat seperti saudara dan saya. Karena itu marilah kita tetap mempertahankan level sukacita. Apapun yang terjadi, kita mengambil keputusan untuk bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan dalam firman-Nya memerintahkan kita untuk hal itu. Haleluya, kiranya renungan malam ini mengingatkan kita, meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan penuh sukacita melimpah. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beristirahat, selamat tidur, biar kasih Tuhan